Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku yang soleh dan soleha? Tetap ceria, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Baiklah, bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4. Anak-anakku kelas 4 sekalian, sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, marilah alangkah baiknya hari ini kita berdoa dulu, memohon kepada Allah agar kita dipermudahkan belajar kita dan ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, hari ini kita sudah memasuki tema yang baru, yaitu pelajaran 7, beriman kepada malaikat Allah. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran kali ini, Bu Iro mau tanya, beriman kepada malaikat Allah itu termasuk rukun iman atau rukun Islam? Ya, rukun iman apa rukun Islam? Ayo, masih ingat? Masih ya, anak Bu Guru sudah pinter kok sekarang. Ya, tidak perlu diingatkan lagi, sudah ingat semuanya. Rukun iman ya. Rukun iman yang keberapa, Nak? Rukun iman yang beriman kepada malaikat Allah. Rukun iman yang kedua ya. Rukun iman itu ada berapa, Nak? Ada 6, termasuklah beriman kepada malaikat Allah. Yang kita bahas kali ini adalah makna beriman kepada malaikat Allah. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan para Ananda siswa dapat memahami beriman kepada malaikat Allah ya. Baiklah. Perhatikan potongan ayat berikut ini. Saya bacakan lengkap ya. Ini hanya potongan saja tapi saya baca lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadim min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini potongan ayat ya dari surat Al-Baqarah ayat 285. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Artinya, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Di sini jelas bahwasanya orang-orang yang beriman sudah pasti beriman kepada
Allah yang pertama. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, beriman kepada rasulnya. Jadi, kalau orang yang beriman sudah pasti dan percaya bahwa beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitabnya, dan beriman kepada rasulnya. Iman itu artinya apa, nak? Percaya. Makna beriman kepada malaikat yaitu meyakini atau percaya bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Coba kalian angin. Apakah angin itu tidak bisa dirasakan? Angin itu bisa dirasakan, nak? Bisa ya. Tapi angin itu tidak dapat dilihat, tapi dapat dirasakan. Apa yang kalian rasakan kepada angin? Segar ya, enak. Coba kalau angin tidak ada, apakah kita bisa merasakan segarnya? Tidak bisa ya. Yang selanjutnya, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Ya. Kembali lagi, antara ada dan tiada. Makhluk ciptaan Allah itu ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Termasuklah angin, malaikat. Itu termasuk makhluk atau ciptaan Allah. Malaikat termasuk ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah. Malaikat tidak terlihat tapi ada ya. Dan makhluk ciptaan Allah, sesuatu ciptaan Allah itu tidak boleh disembah ya. Selanjutnya, meyakini bahwa malaikat itu memiliki sifat-sifat khusus ya. Artinya sifatnya malaikat tidak sama dengan kita manusia biasa ya. Ya, ini hanya gambaran ilustrasi bahwa malaikat itu seperti ini. Sifat-sifat khusus malaikat. Apa sifat khusus malaikat? Artinya yang ada pada diri malaikat tidak sama dengan ada yang pada diri manusia seperti kita. Yang pertama, malaikat itu adalah makhluk yang selalu patuh kepada perintah Allah. Dia tidak pernah menunda perintah Allah. Bayangkan sama kita atau manusia biasa. Disuruh sama orang tua saja kita masih, ya bu bentar, iya apa tidak. Sedangkan malaikat dia tidak pernah mengatakan sebentar atau nanti. Dan dia selalu patuh dan tidak pernah menolak perintah Allah. Yang kedua, tidak mati. Artinya malaikat tidak akan pernah mati sampai hari kiamat. Ya. Jadi yang mati itu hanyalah makhluk Allah lainnya kecuali malaikat. Yang ketiga, diciptakan dari cahaya atau nur. Kalau kita manusia diciptakan dari tanah, sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya. Selanjutnya, yang keempat, malaikat tidak makan dan tidak minum dan juga tidak mempunyai nafsu. Ya. Jadi malaikat itu tidak makan, tidak minum, tapi dia hidup. Ya. Dia ada. Dan dia tidak punya nafsu seperti kita. Yang kelima, malaikat memiliki tugas-tugas tertentu. Nah, tugasnya ini tidak sama dengan kita. Untuk membahas tugasnya di hari berikutnya ya. Nah, dari keterangan yang sudah saya berikan, maka
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Jibril mendatangiku lalu berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah siapa yang kamu suka karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya." Hadis riwayat At-Tabrani. Sikapku, dibaca sama-sama ya. Aku percaya malaikat-malaikat itu ada. Oke. Tugas kalian hari ini adalah salinlah materi hari ini. Materi hari ini disalin. Yang kedua, buatlah video kalian membaca dengan melihat Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 285 lengkap. Artinya membaca seperti Bu Iro tadi, tapi dengan menggunakan Al-Quran. Tidak ada Al-Quran, tidak apa-apa. Yang penting bacaan surat Al-Baqarah itu lengkap ayat 285 beserta artinya. Kemudian kirimkan videonya pada saya melalui grup PAI kelas kita, kelas 4, dari hari ini tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 ya. Jadi silakan kalian membaca surat Al-Baqarah ayat 285 lengkap beserta dengan artinya, kemudian kirim videonya pada saya melalui grup PAI kelas 4 dari hari ini, hari Jumat tanggal 5 bulan 2 2021 sampai dengan tanggal 8 yaitu hari Senin kalau nggak salah, tanggal 8 itu bulan 2 2021. Baiklah, sampai di sini. Bila ada pertanyaan boleh bertanya di grup PAI kita ya. Kurang lebihnya Biro mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anakku.